Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jemaah yang dirahmati Allah, malam ini kita lanjutkan kembali pengajian tafsir. Akan kita mulai dari surat Ali Imran ayat yang ke-16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yaquluna rabbana innana faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Alladzina, yaitu orang-orang. Ini menjelaskan atas bayat. Ayat yang sebelumnya dijelaskan oleh Allah, katakanlah wahai Muhammad kepada umatmu, maukah aku beritakan kepadamu dengan yang lebih baik daripada itu, daripada kesenangan-kesenangan dunia yang sudah dijelaskan itu, yaitu orang-orang yang bertakwa kepada Allah akan diberi tempat yang istimewa oleh Allah, surga, taman-taman yang indah yang di tengah-tengahnya mengalir bermacam-macam sungai. Mereka kekal di dalamnya. Ada pasangan-pasangan yang suci, dan di sana mereka mendapat keridhaan Allah. Allah Maha melihat dengan segala hambanya. Itu ayat yang sebelumnya, merupakan keuntungan besar yang diberikan oleh Allah kepada orang itu, orang-orang yang takwa. Siapa orang-orang yang takwa yang akan mendapat keuntungan besar itu? Nah, inilah, yaitu alladzina yaquluna rabbana innana amanna. Yaquluna yaitu orang-orang yang berkata atau berdoa. Apa doanya? Rabbana innana amanna. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman. Sesungguhnya kami benar-benar telah beriman. Yakin sepenuh hati kepada Engkau ya Allah, dan juga yakin sepenuh hati kepada kitab-kitab-Mu, kepada Rasul-Mu. Kami yakin. Kami tidak tertarik dengan semua kesenangan-kesenangan dunia itu, tapi kami ingin beriman kepada Allah. Kalau selama ini kami terledor, tersalah, faghfir lana dzunubana, mohon diampuni dosa-dosa kami ya Tuhan. Nah, jadi dia berdoa, menyatakan dirinya telah beriman kepada Allah, kemudian mohon diampuni dosa-dosanya
atas kesalahan yang telah berlalu. Itu yang pertama. Yang kedua, waqina azabannar. Jauhkan kami dari azab neraka. Nah, inilah ciri-ciri orang yang bertakwa yang akan mendapatkan al-jannah itu. Akan mendapatkan tempat di taman-taman yang indah. Selanjutnya dijelaskan oleh Allah syarat-syaratnya apa? Nah, syarat-syaratnya yang pertama, as-sabirin, yaitu orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar, yang menahan diri untuk melakukan sesuatu yang tidak menguntungkan kepadanya. Maka dijelaskan bahwa sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar melaksanakan segala perintah Allah. Yang kedua, sabar menjauhi larangan-larangan Allah. Dan yang ketiga, sabar menghadapi musibah atau takdir Tuhan yang menimpa diri kita. Tahan diri kita. Kita tidak mengeluh, kita tidak mengomel-ngomel kepada Allah. Itulah arti sabar. Terima apa yang kita dapati. Itu syarat pertama, sabar. Yang kedua, wassadiqina. Orang-orang yang benar, yang jujur. Yang jujur itu ialah sesuai dengan yang keluar, dengan apa yang ada di dalam hati. Kalau tadi dia sudah menyatakan, kami benar-benar telah beriman ya Allah. Nah, yang keluar di mulutnya itu sesuai dengan apa yang ada di dalam hati. Memang hatinya sudah mengatakan kami benar-benar telah beriman. Nah, itu yang dimaksud dengan shodiqin, jujur, tidak berbohong. Ini syarat, salah satu syarat daripada orang yang takwa tadi. Dan yang ketiga, wal qanitin. Qanitin, kunut dibuat menjadi isim fa'il qanit. Nah, artinya orang yang taat kepada Allah. Sehingga ketaatannya kepada Allah itu dia mengutamakan keinginan Allah daripada keinginan dirinya sendiri. Dia mengutamakan keinginan Rasul, keinginan Nabi dibandingkan dengan keinginannya sendiri. Itu namanya qanit, orang yang qaniti, orang yang kunut. Sangat dia taat kepada Allah. Yang ketiga, wal munfiqin, orang yang rajin berinfak dari rezeki yang diberikan Allah kepadanya. Dia rajin berinfak, membelanjakan hartanya di jalan Allah, membelanjakan hartanya sesuai dengan keredaan Allah Subhanahu. Untuk rumah Allah, untuk fisabilillah dan lain-lain sebagainya. Jadi hartanya itu dibelanjakannya dengan tulus ikhlas. Itu namanya al-munfiqin, orang-orang yang rajin berinfak. Nah, yang kelima, syaratnya untuk mendapatkan al-jannah tadi, mendapatkan surga yang indah itu.
Wal mustaghfirina bil ashar, orang-orang yang rajin istighfar mohon ampun kepada Allah bil ashar, di waktu sahur. Jadi ashar itu jamak dari sahur. Kalau istighfar di waktu sahur yaitu sepertiga terakhir malam atau malam sepertiga terakhir, tinggal sepertiga lagi malam. Nah, di situ dia mulai istighfar. Maksudnya dia rajin menunaikan sholat tahajud, sholat witir. Nah, di situ dia setelah sholat, bahkan di dalam sholat itu ada kata-kata istighfar. Rabbil firli, wahai Tuhan ampuni dosa-dosa aku. Kenapa dipilih waktu sahur tidak siang hari istighfarnya? Karena di waktu sahur itu adalah saat-saat yang paling tepat untuk berbuat khusyuk dan merendahkan diri kepada Allah. Dan saat-saat yang tepat sangat menggetarkan hati di waktu itu, jauh dari kebisingan. Ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di malam sepertiga terakhir itu rahmat Allah turun ke bumi. Dan di saat itu Allah akan berkata, apakah ada hambaku yang meminta di saat ini? Niscaya aku akan memberikan permintaan. Apakah ada hambaku yang berdoa di sepertiga malam terakhir ini? Akan kukabulkan doanya. Dan yang ketiga, apakah ada hambaku yang istighfar, yang mohon ampunan, akan kuampuni dosa-dosanya. Jadi waktu sahur itu saat yang paling baik untuk berbuat khusyuk, merendahkan diri kepada Allah. Bangunlah. Kalau masih berat, usahakan, paksakan. Di awal-awalnya paksakan, nanti lama-lama akan terbiasa dan akan terasa keuntungan. Bapak Ibu, ayat berikutnya dinyatakan lagi. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Syahidah telah mengakui atau telah menyatakan Allah telah menyatakan atau membuat pernyataan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah. Annahu la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia. Nah, ini dinyatakan oleh Allah. Allah sendiri menyatakan kepada hambanya bahwa yang akan disembah itu adalah Allah namanya. Jangan disembah yang lain. Nah, itu dinyatakan oleh Allah. Yang kedua, wal malaikatu, dan para malaikat pun menyatakan seperti itu. Tidak ada yang wajib disembah kecuali Allah. Wa ulul ilmi, nah, ulul ilmi, orang yang sudah dapat ilmu tentang ketuhanan, mulai dari para nabi, para rasul, mereka itu menyatakan memang tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Nah, sampailah kepada orang, para ulama, orang-orang
yang punya ilmu tentang ketuhanan. Semuanya menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Imam bil qist, orang yang mendirikan keadilan, menegakkan keadilan. Imam yang menegakkan keadilan tentunya orang yang mengurus hamba-hamba Allah, para pemimpin yang mengurus rakyatnya, umatnya. Lalu dia menegakkan keadilan sesuai dengan syariat yang diturunkan oleh Allah. Itu juga ikut menyatakan bahwa tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. La ilaha illa huwa. Diulang lagi kedua kalinya, ini namanya takkid, untuk menegaskan supaya orang lebih yakin memang tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dianya Allah, yang bagaimana sifatnya Al-Azizul Hakim, yang maha perkasa dalam kerajaannya, atau maha keras siksaannya terhadap orang-orang kafir. Al-Hakim, dan maha bijaksana menciptakan segala sesuatu. Itu yang maksud dengan Al-Hakim. Dia bijaksana menciptakan segala sesuatu. Dia bijaksana mengatur alam semesta ini. Bapak Ibu, kita lanjutkan satu ayat lagi. Saya sampai separuh. Ayat berikutnya, inna dina 'indallahi Islam. Dinyatakan lagi oleh Allah dengan inna, sesungguhnya agama. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Inna dina 'indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang benar, yang diakui oleh Allah, yang diridhai oleh Allah adalah namanya agama Islam. Jadi di sini disebutkan oleh Allah ad-din. Ad-din itu bisa saja kita artikan patuh dan tunduk. Siapa yang beragama berarti dia patuh dan tunduk kepada Allah. Di dalam surat Al-Fatihah disebutkan Yaumiddin. Din juga hari pembalasan. Maksudnya apa? Din di situ, hari pembalasan itu, bisa di hari pembalasan itu akan jelaslah mana din yang benar, mana din yang tidak benar. Pengadilan itu akan jelaslah seluruh agama. Dari sekian banyak agama di dunia ini, mana din yang benar. Maka akan kita lihat nanti Yaumiddin, Malik Yaumiddin, di hari din. Itu arti din, artinya tunduk dan patuh kepada Allah. Nama din itu adalah Al-Islam. Islam adalah berserah diri kepada Allah, menggantungkan nasib kepada Allah, menjadikan Allah sebagai wakil, sebagai pelindung. Itulah yang dikatakan Islam. Kemudian sudah dijelaskan oleh Allah bahwa tidak ada agama yang diridhai Allah kecuali Islam. Kemudian wa makhtalafal ladzina utul kitab, tidaklah berselisih orang-orang yang diberi Alkitab. Orang-orang yang diberi Alkitab itu orang Yahudi dan Nasrani. Tidaklah berselisih illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum, kecuali
setelah datang kepada mereka ilmu. Karena ada rasa dengki, iri hati di antara mereka. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu dulu dia kompak. Kemudian berselisih, mengatakan masing-masingnya dia yang benar. Kata Yahudi dia yang benar, kata Nasrani dia yang benar. Yahudi mengatakan Uzair anak Allah. Nasrani mengatakan Isa al-Masih anak Allah. Jadi setelah datang itu, setelah turun ayat-ayat Quran menjelaskan, terjadilah perselisihan, berselisih antara Yahudi dan Nasrani sampai sekarang. Apa sebab? Bagian bainum karena dengki, karena iri hati. Itu. Dia tidak ingin dikalahkan. Yang satu tidak ingin dikalahkan oleh yang lain. Yahudi tidak mau mengalah dan Nasrani pun tidak mau mengalah. Masing-masing yang merasa benar sendiri. Kata Yahudi, Uzair anak Allah. Kata Nasrani, Isa al-Masih anak Allah. Sampai sekarang perselisihan itu belum berakhir. Wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Siapa yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, dengan bukti-bukti kebenaran Allah, maksudnya bukti-bukti kekuasaan Allah, maka sesungguhnya Allah segera menghisab. Segera menghisab artinya sesungguhnya Allah akan cepat memberi siksaan kepada orang-orang yang ingkar itu, kepada orang-orang yang kafir itu. Di dalam penafsiran lain disebutkan orang kafir itu akan mendapat dua siksaan. Satu siksaan di dunia, namanya siksaan yang disegerakan, dan yang kedua ada siksaan di akhirat nanti. Itulah yang dimaksud oleh Allah. Allah segera memberi siksaan kepada orang-orang yang ingkar, yang tidak mau percaya dengan ayat-ayat Allah. Kita ulangi terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yaitu orang-orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar telah beriman kepada Engkau. Maka ampunilah dosa-dosa kami dan jauhkan kami dari siksaan neraka. Orang-orang yang sabar dan orang-orang yang benar, orang-orang yang taat kepada Allah dan orang-orang yang rajin berinfak, serta orang-orang yang rajin istighfar di waktu sahur. Telah menjelaskan Allah bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali Dia, dan para malaikat dan orang yang punya ilmu yang mendirikan keadilan. Tidak ada Tuhan kecuali Dia, Allah yang maha keras lagi maha bijaksana. Sesungguhnya agama di sisi Allah adalah agama Islam, dan tidaklah berselisih orang-orang yang diberi Alkitab kecuali sesudah datang kepadanya ilmu pengetahuan, karena kedengkian di antara mereka. Dan siapa yang ingkar dengan ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah segera menghisab. Demikianlah Bapak dan Ibu-ibu, mudah-mudahan bisa kita pahami. Dan sekarang kita lanjutkan membaca secara bergantian.